Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam, serta nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Serta tak lupa, marilah kita melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan semoga terlimpahkan kepada beliau, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita semua, sehingga kita dapat menerima syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenankanlah, saya Hini Kusmirah dari kelas 11 AKL 2 akan menyampaikan ceramah yang bertema amal itu tergantung pada niatnya. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang sangat urgent dalam Islam, karena niat merupakan salah satu hal yang menjadi alasan Allah untuk menerima semua amal soleh yang kita lakukan. Karena dalam kehidupan sehari-hari ada banyak sekali penyimpangan-penyimpangan niat, yakni yaitu untuk mencari kedudukan, mencari harta, mencari pujian, dan atau bahkan meniatkan sesuatu untuk kehidupan duniawi. Oleh karena itu, dalam hal ini substansi niat sangatlah penting sebagai kita jadikan pedoman dalam melakukan suatu ibadah kepada Allah. Mengapa? Karena amalan itu diukur berdasarkan niatnya. Allah tidak akan menerima suatu amalan ketika kita meniatkan sesuatu untuk kehidupan duniawi. Allah akan menerima jika kita meniatkan sesuatu untuk mendapatkan ridho dari Allah. Seperti yang terdapat dalam hadis, yaitu innamal a'malu binniyati, yang artinya sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Suatu amalan akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan pada niatnya. Apabila amalan tersebut niatnya baik, maka Allah akan menerimanya, dan apabila niatnya buruk, maka Allah akan menolaknya. Walaupun amalan tersebut bervariasi serta bernilai agama, namun Allah tidak akan menerimanya jika amalan tersebut niatnya buruk. Selain itu, Allah juga akan mencatat satu kebaikan kepada orang yang berniat melakukan kebaikan kepada Allah, walaupun nantinya entah dilakukan atau tidak. Dan Allah tidak akan langsung mencatat orang yang berniat melakukan keburukan. Serta Allah juga akan mencatat satu kebaikan yang sempurna di sisinya apabila orang tersebut tidak jadi melakukan suatu kejelekan. Seperti yang terdapat dalam hadis yang artinya, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah telah mencatat satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan apabila ada orang yang berniat melakukan kebaikan dan benar-benar melakukannya, maka Allah akan mencatat di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat di sisinya. Jika ia hendak melakukan kejelekan dan tidak jadi melakukannya, maka Allah akan mencatat satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika ia berniat melakukan kejelekan dan melakukannya, maka Allah akan mencatat satu kejelekan di sisinya. Jadi, barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan bersama Allah dan bersama Rasulnya. Niat yang benar akan berubah menjadi pahala dan balasan dari Allah. Dan apabila niatnya buruk, maka Allah tidak akan menerimanya dan akan menolaknya. Allah tidak akan menerima amal seorang
hamba kecuali niatnya ikhlas mengharap ridhonya. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki niat kita dengan mengawali setiap perbuatan atau kegiatan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengharap ridhonya. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, dan apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.